Dibuka, sudah Mas Pak. Ade, bisa dicoba. Silakan Pak Dr. Pak. Oke, baik, sudah bisa. Baik, mungkin sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian, di mana ini adalah halaman utama dari login Citya. Dan untuk mengakses Citya sendiri itu bisa dibuka melalui web browser, baik itu Edge, Firefox, ataupun Chrome, dengan mengakses website cityabinamarga.pu.go.id. Baik, untuk pengisian kali ini, saya akan coba mendemokan dengan menggunakan user dari Bupati, di mana ini adalah Bupati Agam. Ya, setelah login, user Pemda akan diarahkan ke halaman usulan Impres, dan di sini ketika baru login akan ditampilkan notifikasi bahwa proses pengusulan penanganan jalan dan jembatan melalui Impres jalan daerah itu tidak ada pungutan apapun. Dan notifikasi ini dapat ditutup dengan menekan tombol OK. Dan seperti ini tampilan dari halaman utama usulan Impres, di mana di sini ada beberapa tombol dan juga tabel usulan yang telah dimasukkan, di mana tabel ini bisa dilihat data yang ditampilkan adalah provinsi, kabupaten, kota, pengusulan, yang terpenting adalah nama ruas dan nama jembatan, jika jembatan, beserta alokasi usulan dan tematiknya. Baik, mungkin langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara menambah usulan. Cara menambah usulan dapat menekan tombol tambah usulan di sebelah kiri atas yang berwarna hijau. Dan ketika ditekan, maka akan muncul form pop-up yang berupa form, di mana pop-up ini akan diisi dari data-data usulan yang akan dimasukkan. Di sini yang pertama yang perlu dimasukkan adalah usulan. Di sini usulan adalah keterangan dari usulannya, nama usulannya, kemudian nomor surat, tanggal surat, dan juga perihal. Dan selanjutnya di sini juga bisa dimasukkan prioritas, di mana prioritas ini yang akan mengurutkan mana usulan-usulan yang menjadi prioritas. Dan nomor yang kecil, yaitu 1, itu akan diletakkan di paling atas. Kemudian selanjutnya yang perlu dimasukkan adalah upload surat resmi. Surat resmi ini wajib dimasukkan ketika menambahkan usulan. Dan untuk item-item yang wajib itu ditandai dengan bintang merah. Dan mungkin saya coba masukkan contoh. Usulan 11. Dan di sini misalkan kita pilih prioritas 3, dan di sini dimasukkan contoh surat resmi. Dan untuk tipe filenya harus dalam bentuk PDF. Dan selanjutnya adalah dukungan surat DPR RI. Dan di sini bisa dipilih apakah ada dukungan atau tidak ada dukungan. Jika dipilih ada dukungan, maka kolom untuk mengupload dukungan surat DPR ini perlu diisi. Tapi apabila tidak ada dukungan, maka surat dukungan ini tidak perlu diupload. Baik, mungkin saya masukkan ada dukungan. Dan selanjutnya, yang perlu dimasukkan adalah tematik kawasan. Dan saya pilih kawasan produktif. Kemudian jenis penanganan. Di sini ada beberapa jenis penanganan. Perbaikan jalan, perbaikan jembatan, dan sebagainya. Dan apabila perbaikan jalan, maka yang akan muncul hanya nama ruas saja. Tetapi apabila terkait dengan jembatan,
maka nama jembatan juga akan muncul. Dan satuan volumenya menjadi meter karena jembatan. Baik, akan saya lanjutkan dengan memilih nama ruas. Di sini ada pilihan ruas mana yang akan dimasukkan ke dalam usulan. Ruas di sini berdasarkan kabupaten ataupun provinsi yang menjadi login user ke dalam Citya ini. Seperti di sini adalah login Kabupaten Agam, maka nama ruas yang muncul hanyalah nama ruas yang ada di Kabupaten Agam saja. Dan di sini juga ruas bisa dicari, misalkan Bukit Tinggi, nah maka bisa dipilih Bukit Tinggi. Dan selanjutnya akan loading nama jembatan yang ada di ruas tersebut. Dan di sini tidak ada jembatan, jadi dia hanya kosong. Dan mungkin terkait apabila ruas atau jembatan belum terdaftar ke dalam sistem, ruas atau jembatan tersebut bisa ditambahkan. Baik, mungkin saya akan contohkan menambahkan ruas dengan menekan tombol tambah ruas. Dan ketika ditekan akan muncul halaman daftar ruas, dan daftar di sini adalah ruas-ruas yang ada di kabupaten yang bersangkutan. Di mana di sini kalau ingin menambahkan ruas dapat menekan tombol tambah ruas. Kemudian di sini dipilih provinsi. Seperti ada halaman sebelumnya, form sebelumnya, kalau bertanda bintang merah itu artinya field tersebut wajib diisi. Di sini misalkan ruas GAM 1. Dan di sini panjangnya. Dan untuk pengisian Citya ini, bilangan angka itu menggunakan format baku dari sistem, yaitu koma menggunakan titik. Jadi misalkan 8, kita masukkan panjang 8,44, maka memasukkannya adalah 8.44. Dan statusnya kita pilih sebagai kabupaten kota. Dan selanjutnya adalah upload data. Upload data di sini wajib menggunakan file dalam format zip. Seandainya ruas tersebut terdapat peta yang berformat SHP, KML, atau KMZ, maka perlu dimasukkan ke dalam zip terlebih dahulu. Baik, saya beri contoh. Kan di sini adalah file KML yang sudah dalam bentuk zip. Dan disimpan. Ya, di sini sudah muncul ruas Agam 1. Dan setelah dimasukkan ruasnya, maka akan muncul di daftar ini, tetapi untuk memunculkannya yang sudah dimasukkan perlu dilakukan refresh terlebih dahulu, seperti keterangan di bawah pemilihan nama ruas. Dan di sini sudah ada ruas Agam 1. Dan selanjutnya memilih nama jembatan, dan di sini dilihat jembatan tidak ada. Dan apabila jembatan tidak ada, itu juga bisa ditambahkan dengan proses yang kurang lebih sama. Kita bisa mengklik tombol tambah jembatan, dan selanjutnya akan muncul jembatan-jembatan yang terdapat pada lokasi user yang melakukan login. Misalkan kita mau menambahkan jembatan pada ruas tadi, kita pilih ruas Agam 1, kemudian nama jembatan, Agam 1, misalkan seperti itu, dan kemudian di sini memasukkan nomor jembatan. Untuk memasukkan nomor jembatan, di sini ada guideline-nya dengan membuka link contoh ini. Dan seperti ini adalah guideline pengisian dari nomor jembatan. Dan untuk contoh mungkin saya masukkan saja 001. Nah, selanjutnya memasukkan panjang jembatan misalkan 57 meter. Kemudian di sini status kabupaten kota, dan kemudian disimpan. Ya, sudah tersimpan, dan apabila kita refresh, ini sedang loading, terlihat sedang loading,
akan muncul jembatan Agam 1 dengan nomor UAS yang tadi sudah dimasukkan. Oke, dan kita pilih jembatan yang sudah dimasukkan, kemudian kita masukkan panjang penanganan dari 57 meter tadi, mungkin ditangani sepanjang 30 meter, dan kemudian dimasukkan biaya 4 miliar, seperti itu. Dan di sini adalah keterangan, di mana keterangan ini adalah tambahan terkait usulan seperti dukungan terhadap kawasan, komunitas yang didukung, simpul atau pusat kegiatan yang didukung, dan keterangan lainnya. Ini dapat diisi apabila memerlukan tambahan keterangan. Dan selanjutnya adalah pengisian RC di ED. Di sini bisa dipilih apakah RC di ED sudah ada, belum siap, ataupun tidak perlu. Dan apabila statusnya adalah sudah siap, maka otomatis RCDID wajib diupload. Dan apabila tidak siap atau tidak perlu, maka file dari RC tersebut tidak perlu diupload. Mungkin di sini saya pilih tidak perlu. Dan RAB, mungkin saya pilih siap. Masukkan. Dan selanjutnya upload project digest. Project digest ini juga tidak wajib diupload pada saat memasukkan usulan ini, dan bisa diupload kemudian. Dan berikutnya adalah catatan, di mana catatan tambahan terkait ruas yang diusulkan. Jadi itu baik. Selanjutnya, apabila semua sudah siap dan lengkap, dapat melakukan simpan. Ya, di sini ada pesan file RC di ED wajib diupload jika RC di ED siap. Terlihat di sini apabila sudah siap, maka wajib diupload. Selanjutnya akan saya masukkan contoh file. Selanjutnya saya simpan. Ya, dan setelah disimpan, usulan tersebut akan muncul di tabel yang ada pada halaman utama. Dan ketika dilihat di sini, usulan tabel ini mengurutkan berdasarkan prioritas dari usulan. Seperti di sini dilihat tadi yang kabupaten usulan yang baru, di mana ruas Agam 1 itu menggunakan prioritas 3, maka dia diletakkan di bawah yang prioritas 1. Oke, selanjutnya, jika kita ingin mengedit data-data tersebut, baik terkait nama ruas, nama usulan, dan juga prioritas, itu bisa menggunakan menu action di sebelah kanan, di mana di sini ada menu edit, view edit, atau view usulan. Misalkan kita ingin memindahkan usulan 4 ini ke prioritas kedua, bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Di sini adalah prioritas pertama, dijadikan kedua, dan kemudian disimpan. Dan selanjutnya, yang luas tadi akan dijadikan prioritas yang pertama. Ya, sekarang sudah berhasil diubah mengenai prioritasnya. Oke, dan seperti itu untuk melakukan penambahan dan juga edit usulan. Dan selanjutnya, apabila pada usulan yang terdaftar ini ingin diurutkan atau ingin disortir, ini bisa mengklik tombol kolom-kolom atau header yang ada di tabel ini. Contohnya, misalkan kita mengurutkan berdasarkan ID. ID ini adalah urutan usulan dimasukkan. Semakin kecil ID-nya, artinya usulan tersebut yang pertama kali dimasukkan. Misalkan kita ingin mengurutkan dengan ID, dapat diklik ID, dan urutan akan menjadi dari ID yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan juga apabila diklik kembali,
dia akan menjadi yang sebaliknya dari paling besar ke paling kecil. Begitu juga dengan jika ingin mengurutkan berdasarkan prioritas, bisa juga diklik. Apabila diklik pertama, maka akan berdasarkan prioritas yang terkecil hingga terbesar. Dan apabila diklik sekali lagi, dari terbesar dan terkecil. Begitu juga dengan alokasi usulan, ini juga bisa diurutkan.